Bang Army, selamat datang Bang Army. Terima kasih. Luar biasa Bang Army. Partai preman. Ya, yang kerjanya cuma mabok, rusuh dan sebagainya. Bang, perkara yang paling rumit banget yang pernah Bang wakili lah, yang pernah Bang urus. Kasus apa Bang? Itu karena habis diapain tuh Bang Army? Nggak diapa-apain sih kan. PR besarnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan segala daya apapun. Bagaikan ini orang minta tolong lo, itu kayak nyawanya dia lo serahin ke dia. Ribet juga ya. Ribet. Sering ada yang minta tolong gitu nggak sih, pro bono gitu ada nggak sih? Yang gratisan gitu Bang, misalnya gue lagi kena kasus hukum nih gitu. Warga Depok udah kenal abang belum? Bang Army, selamat datang Bang Army. Terima kasih. Luar biasa Bang Army. Gimana Bang Army? Dari mana sekarang nih? Dengar-dengar dari sidang ya katanya. Iya, dari sidang apa Bang? Sidang gugatan. Jadi dari DPP PD Perjuangan menggugat ya, terkait kontennya Tempo Hari yang menurut kami ini layak harus dipertanyakan ke. Nah biasanya kalau ada konten-konten yang cenderung agak mendiskreditkan, masuknya kan ke laporan polisi, entah itu ke Polda Metro, entah ke Mabes Polri gitu. Nah ini kita buat terobosan, jadi kita gugat secara keperdataannya, itu. Nah kenapa di Pengadilan Negeri Cibinong ceritanya? Karena domisili alamat di sana, gitu. Dan tadi sidang perdana, gitu. Perdana banget tadi. Sidang perdana dan juga datang. Kita mediasi selama 30 hari ke depan dan ya yang pasti sesuai dengan tuntutan kita, kita gugat 200 miliar. 200 miliar. Luar biasa, gokil ya Bang. Tapi ngomong kenapa mesti Bang Army ya? Bisa ceritain sedikit nggak Bang Army ini siapa sih? Kok malah tadi hukum atau apa, nuntut orang atau apa, mewakili orang? Ini pasti viewer juga kan pengen tahu gitu. Kenapa mesti Bang Army? Kenapa nggak lawyer yang lain gitu atau kuasa hukum yang lain? Bisa diceritain singkat nggak Bang? Di PD Perjuangan ini kita punya tim lawyer, tim hukum ya. Masuknya di badan hukum gitu. Maksudnya masuknya di badan, di struktur partai itu di badan. Namanya Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat. Itu untuk apa tuh? Jadi ini badan partai yang tugas fungsinya adalah sebagai advokatnya partai. Untuk mewakili rakyat. Kepentingan partai dan kepentingan masyarakat banyak. Berhubung advokasi modelnya, jadi kalau partai membutuhkan upaya hukum, kami yang dilibatkan. Ketika partai diserang secara hukum, maksudnya entah dilaporin, digugat dan lain sebagainya, kami yang turun untuk mewakili kepentingan partai. Jadi jatuhnya kalau di partai itu ada struktur organ utama, ada sayap partai, ada juga badan partai. Gitu. Nah ini posisi badan bantuan ini di badan. Ribet juga ya. Ribet. Tapi basicnya sih karena saya advokat ya, jadi fungsinya ya di badan hukum ini. Gitu. Ya, jadi Bang Army ini namanya Bang Army Mulyanto SH, bener ya Bang ya? Sarjana hukum ya? Iya. Oke, lulusan advokat hukum Bang? Jadi saya lulusan dari Jogja, dari UGM, terus ikut kursus advokat, dilantik, diangkat sumpah sebagai advokat tahun 2010. Oke, jadi official ini ya, advokat lah ya, lawyer 2010 ya, resmi lah gitu. Nah, setelah itu berproses sebagai lawyer.
nangani perkara, ya kan. Bang, perkara yang paling rumit banget yang pernah Bang wakili lah, yang pernah Bang urus, kasus apa Bang? Kasus di Manokwari. Kasusnya nggak masuk ke pengadilan ya. Cuma case-nya itu lebih ke ada aset milik klien, kebetulan BUMN, posisinya ditempatin sama mantan karyawan. Yang udah di PHK atau gimana? Udah pensiun. Udah pensiun, oke. 2012 dia udah keluar dari situ. Dalam hitungan 12 jam. Terus balik lagi ke dalam. Nah, sedangkan posisinya dia udah nggak punya hak di situ dan kita udah usir dan sebagainya pada saat itu ya dari klien. Terus balik lagi. Nah, saya nanganin kira-kira di tahun 2018-an, 18-19. Jadi udah beberapa tahun dia masih di situ kan. Nah, PR besarnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan segala daya apapun. Nah, contohnya? Ya artinya ketika persoalan itu kan nih mentok nih kita nih kalau bicara urusan untuk eksekusi yang udah keluar terus masuk lagi gimana kan gitu. Ya dengan segala cara saya optimalkan dan ujung-ujungnya akhirnya dia mau keluar gitu. Itu karena habis diapain tuh Bang Army? Nggak diapa-apain sih kan. Kita kan dapat jasa lah, profesional fee kan. Dan saya ngelihat dia sakit ya, pensiun udah sakit, nggak punya uang dan dia bukan orang asli Papua, dia orang Bugis. Ya kita bicara kemanusiaan aja. Kebetulan sakitnya berat, TBC, ya saya ngelobi, meskipun ada pihak lah, saya dibantu sama polisi dalam hal ini untuk mediasinya. Ya alhamdulillah gitu kan. Jadi jasa saya terakhir itu, jadi kan kalau di BUMN ada sisa jasa terakhir yang sifatnya penyelesaian. Kalau sudah clear semua, beres, baru dibayar kan gitu. Bang Arminya dibayar? Iya. Ya. Nah itu budget itu saya kasih lihat. Ini kira-kira Pak saya punya sisa sekian rupiah. Sekian rupiah. Ya daripada ini uang saya gunain buat cara-cara yang lain, lebih baik ini uang saya kasih buat Anda. Jadi dengan kata lain itu sisa pembayaran yang harusnya sisa pembayaran buat Bang Army. Yep. Bang Army kasih ke si apa istilah tergugat atau ya, apa pihak lawan yang lah. Lagi pihak lawan berhadapan inilah gitu. Terus pihak akhirnya ya nggak langsung setuju dianya. Kurang kali Bang. Ya karena bisa aja. Artinya dia berpikir kan mungkin masih dianggapnya harapan aja kan. Sampai akhirnya duitnya saya siapin, jadi saya nalangin dulu. Saya siapin, nih duitnya, mau, ayo kita selesaikan. Nah akhirnya dia mau, alhamdulillah dia mau, dia keluar dari situ akhirnya. Jadi nggak sampai lanjut berlarut-larut. Nggak sampai lanjut, dan saya kira duit itu berguna banget untuk pengobatannya dia. Ketimbang harus berlarut-larut. Berhadapan begini ya. Iya. Jadi maksudnya Bang Army adalah kadang-kadang hal humanis itu memang harus ditempuh gitu ya untuk seorang lawyer ketika berhadapan. Gitu Pak Bang? Kalau istilah saya ini bukan tipikal lawyer yang profesional. Kenapa gitu Bang? Jadi mindset terhadap profesional ini adalah ada kewajiban, ada hak. Oke, lu mau bayar gue berapa? Per jamnya berapa? Ya gitulah. Gue kerjain berapa? Nih, baru gue kerjain ya. Ya kan. Kalau saya enggak gitu. Cenderung lebih memaintain klien gitu, memaintain persoalan yang kemudian ya udah money, duit itu enggak segalanya. Tapi bahwa kemudian kita bisa mentreatment dengan sangat baik, justru klien akan mengapresiasi. Artinya nggak perlu kemudian bicaranya kayak model profesional murni. Kalau profesional murni kan, oke Pak, kita clear, saya bisa handle, jasanya sekian, take it or leave it, silakan gitu. Lo bayar, gue jalan gitu ya. Betul. Tapi Bang Army nggak? Saya cenderung lebih ke tadi narasinya lebih ke humanis gitu kan. Maksudnya nggak semua hal lah kita harus mentreatment
secara maksudnya transaksional base ya kan. Karena kita kadang-kadang kan juga nggak ngerti gitu loh bahwa di life cycle ini kan kadang lagi up and down ini kan kondisinya hal yang kayak gini mungkin bisa jadi penolong lah. Nah kondisi-kondisi itu saya pegang betul untuk filosofi hidup ya ke depannya gitu. Jadi nggak mutlak harus money oriented gitulah ya. Kira-kira gitulah. Ya, oke. Bang, berarti Bang Army sering ada yang minta tolong gitu nggak sih, pro bono gitu ada nggak sih yang gratisan gitu Bang? Misalnya gue lagi kena kasus hukum nih, gue bingung mau kemana, nah lapor ke Bang Army, kira-kira masih ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Karena notabene kan memang soal hukum nih kan susah-susah digapai nih sama masyarakat awam nih Bang. Banyak. Kira-kira kalau kita lagi kena apa gitu ya, kesandung apa, terus kita bingung mau kemana, nah ngadu ke Bang Army, nah itu kan tergantung tadi Bang Army bilang ngelihat case-nya dulu ada humanis dan segala macam. Nah kalau misalkan nih rakyat Depok lah, wilayah Abang nih misalkan, Abang kan caleg DPRD Kota Depok, Dapil Cilodong Tapos nih dari PDI Perjuangan ya Bang. Siap. Gitu. PDI Sumpama Perjuangan. nih, ya Bang ya. Benar ya, ya, ngomongnya benar ya, PDI Perjuangan gitu. Nah tadi Abang sempat nyebut juga dari partai itu juga, saya nggak tahu nih, koreksi kalau salah, menyediakan juga Badan Bantuan Advokasi Rakyat gitu ya. Betul. Itu khusus untuk para kadernya di PDI Perjuangan yang lagi harus diwakili untuk urusan hukum, atau bisa mewakili masyarakat gitu Bang. Misalnya ngadu gitu, nanti partai yang ngasih balai bantuan bisa. Atau gimana tuh Bang? Jadi Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat ini sebenarnya fungsinya untuk advokasi hukum masyarakat kebanyakan. Jadi kita justru peranannya adalah bagaimana kemudian bisa bermanfaat atau istilahnya bisa membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Dan tim kita nggak hanya di pusat, kita juga ada di wilayah, di tingkat DPD atau di kota kabupaten atau di cabang gitu. Okay. Jadi ada anggota BBH. Kayak Bang Army gini ya? Ya betul, yang rata-rata advokat ya. Advokat. Okay. Total ada berapa Bang Bran? Untuk Depok sendiri deh, apa Bang Army doang? Saya kebetulan karena di pusat ya, kalau di pusat kurang lebih sekitar 30-an anggotanya. Kalau di tingkat DPD atau di Kota Depok ada sekitar kalau nggak salah 5 Pak. Gitu. Cuma untuk peranan di tingkat cabangnya saya nggak hafal, nggak handle di lapangan gitu, nggak di bawah gitu. Kira-kira nih Bang, misalkan sepengalaman Abang nih dari parpol, terus jadi advokat juga, sekarang nyalek juga. Tadi mengenai, saya tertarik sama Badan Bantuan Advokasi Rakyat. Bisa ceritain nggak nih? Kasus-kasusnya apa sih biasanya? Yang skup apa sih yang bisa dihandle? Utang piutang kah? Pinjol kah? Urusan sama pinjol nih gue dikejar-kejar. Nah ngadu nih sama Badan Bantuan Advokasi Rakyat. Nah bisa nggak sih itu? Atau kasusnya kayak gimana biasanya? Kategorinya sih simpel ya Bang. Lebih ke penanganan permasalahan di lapangan yang biasanya yang bisa kita bantu itu misalnya masyarakat berhadapan sama pemilik modal gitu, atau masyarakat yang punya hak misalnya atas tanah, tapi tiba-tiba ada perusahaan A, B, C nyerobot dan sebagainya, atau haknya mereka belum diakomodir gitu. Kalau di daerah kayak di Sumatera, masyarakat perkebunan, mereka berhadapan sama para pengusaha perkebunan yang tadi bicara hak atas tanahnya, hak-haknya mereka yang belum dikasih misalnya, atau ada persoalan-persoalan yang lebih spesifik lagi. Nah itu ketika mereka minta tolong kami, pasti kita bisa bantu itu. Nah ini kan informasi ini nggak semua orang tahu Bang pasti kan. Betul. Kayak saya baru tahu ini nih. Iya. Ya kan. Itu ngadunya kemana Bang? Maksudnya
flow-nya kemana sih? Sebenarnya kan karena PD Perjuangan kan kita ada kantor cabang kan. Di setiap kota kabupaten ada. Dan rata-rata di setiap kota kabupaten itu ada anggota BBHR juga. Artinya tinggal datang ke sana, minta ketemu sama tim BBHR-nya, terus konsultasi, ceritakan permasalahannya. Nanti jika memang bisa ditindaklanjut, segera ditindaklanjut. Jika memang eskalasinya perlu sampai di level atasnya, tinggal berkorespondensi dan kita turun gitu. Jadi proses administrasinya jalan, upaya di lapangannya juga berjalan gitu. Itu ada biaya nggak yang mesti dibayarkan Bang atau pro bono? Pada prinsipnya karena kita ada di organisasi, maksudnya tim advokat ini memang mutlak pengabdian ya, ya jelas nggak ada biaya gitu, nggak ada biaya sama sekali terhadap advokasinya gitu, termasuk upaya-upayanya nggak ada biaya, clear nggak ada biaya, nggak ada yang namanya proposal jasa hukumnya nanti diajuin ke masyarakat sekian-sekian, nggak ada, jadi benar-benar murni pro bono. Pro bono ya? Iya betul. Oke, Bang, tadi ngomongin pro bono, berarti Abang juga pastilah menghandle selama karir Abang, entah di partai, entah di sebagai advokat ya. Porsinya gimana sih Bang menentukan Abang mau ngambil pro bono sama yang berbayar itu gimana sih Bang? Pengen tahu aja. Kalau di internal di BBHR ya semuanya kan berperan, tugasnya kan atas perintah. Kita ada surat tugas, ada perintah, ada surat kuasa dan sebagainya. Itu teknisnya ada yang memanage lah. Kalau secara personal ya tergantung saya pribadinya gitu, gue pribadinya gitu kan, gue mau handle ini perkara atau enggak gitu. Kalaupun memang harus dihandle, kita harus bisa baca ini persoalannya bisa kita selesaikan apa enggak. Atau kalau memang katakanlah memang harus bisa diselesaikan, kira-kira dari sisi cost biayanya ini gue masih sanggup gak untuk handle ini gitu, tanpa harus minta misalnya gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita prepare gitu, kita siapkan. Jadi jangan lu udah dapet kerjaan atau lu coba ambil seolah gitu kan, tapi lu nggak bisa nyelesain dengan baik gitu kan. Jadi dulu inget banget zaman gua magang advokat, bos gua ngomong gini, lu nanganin perkara tuh Mi, bagaikan ini orang minta tolong lu, itu kayak nyawanya dia lu serahin ke dia, apa lu dapat tanggung jawab gitu kan. Jadi ketika lu nggak bisa beresin dengan sangat baik, berarti dia mati istilahnya kan, tanda kutip lah, dia selesai, lu tanggung jawab ya gitu loh. Jadi pegang betul kondisi untuk penanganan ini dengan sangat serius gitu judulnya. Jadi nggak bisa lu suka-suka atau istilahnya iseng-iseng. Ya itu istilahnya kalau ini apa ya, janji mati profesi kali gitu kali ya. Ya lebih ke filosofinya aja sih filosofi Bang. Ya prinsipnya zaman itu mungkin bos gue ngedidiknya ya lu serius, ini bukan profesi yang main-main ya kan. Jadi kalau lu nggak punya passion atau feel sebagai lawyer ya mending lu nggak usah jadi lawyer gitu. Jadi jangan dikira jadi advokat itu atau lawyer itu enak gitu loh. Yang dilihat aja enak gitu kan, tapi untuk nanganin perkaranya kan butuh konsentrasi, butuh kemampuan, dan kalau feel lu nggak main, lu nggak punya passion di situ, beda lah gitu. Malah lu nya jadi nggak nyaman kan, nggak menarik lah gitu. Itu sih Bang, lebih ke aspek itu sih. Jadi kerjaan advokat ini ya kan, karena prinsipnya di dunia ini ya kan katanya kan, lu dari lahir sampai masuk ke liang lahat, lu butuh surat. Ya kan? Lu lahir tuh lu butuh surat. Lu surat dong, akta kelahiran. Surat lahir ya kan. Lu mati lu butuh surat
kematian. Iya. Kan? Benar nggak? Betul. Nah, itu semua relasinya dengan apa? Dengan administrasi, dengan produk hukum. Gitu. Nah, makanya profesi advokat nggak akan kena tuh yang salah satu profesi yang akan tergusur dengan AI ya kan? Ya, AI, teknologi nggak akan. Apalagi di Republik ini nggak akan. Malah justru sekarang faktanya lawyer tambah banyak, ya kan? Lebih banyak lawyer lah daripada dokter misalnya kan gitu. Jadi menurut gue lebih banyak orang yang bermasalah daripada orang yang sakit secara fisik kan gitu kan. Dan pemikiran yang pemikiran yang asik juga sih. Jadi lahir butuh surat, mati butuh surat. Nah lagi lo hidup pasti lo banyak surat-surat. Iya, lo mau kawin lo butuh surat. Tapi kan banyak kawin nggak pakai surat bang. Gimana? Kan banyak kawin nggak pakai surat. Kan kita bicara Republik ini negara hukum. Jadi semua hal ada produk administrasinya. Kan? Bisa memang. Jangan kan kawin ya. Pernah bang? Kenapa? Pernah, nggak pakai surat. Apanya? Kawin? Ya nggak pernah lah. Gue harus klarifikasi kan. Terus gue bilang nggak pernah, atau gue bilang gue no comment, nanti Bang, dari sekian banyak pilihan, kenapa lo memilih PDI Perjuangan? Kalau gue jelasin yang narasinya bilang bahwa ini sesuai dengan ideologis gua, sesuai dengan jiwa gua dan sebagainya, kayak basi ya kan. Satu hal yang kalau gua boleh jawab ya kan, ini partai masa depan bang. PDI Perjuangan tuh partai masa depan. Ya, tolak ukurnya apa? Yang pertama, punya platform jelas. Ya. Jadi PDI Perjuangan ini punya platform jelas dan ideologi sih jelas. Terus yang kedua, tata kelola partainya ini sudah sangat termanage, ya kan. Lalu yang ketiga, ya kan, diisi oleh orang-orang yang berkualitas di sini. Sehingga bicara kompetisinya di internal pun juga bagus. Artinya banyak kader yang keren lah. Jadi ngukur partai masa depan itu sederhana bang. Ya, partai yang bisa membawa ya kedepannya itu lebih baik lah istilahnya. Jadi kaderisasi di dalam tuh terus terang bang, nggak semudah yang dibayangin karena kompetisi kita ketat. Dan lu tau nggak? Ini nggak banyak orang tahu ya. Pada saat kita daftar jadi caleg, kepala daerah dan lain sebagainya, kita itu kader ini ya diseleksi melalui kompetensi psikotes. Jadi ada psikotesnya. Ada psikotes. Jadi hari ini sekretariat DPP itu pegang database ya dari para caleg-caleg yang saat ini lagi ngadu nasib. Berdasarkan data psikotes ya. Maksudnya layak atau enggak untuk jadi caleg gitu? Ya setidaknya kalau bicara tata kelola sumber daya manusianya, partai udah tahu nih. Si A nih dengan karakternya ini gimana gitu. Si B ini gimana. Nah jadi produk hasil psikotes ini kan lu bisa bawa kemana aja gitu. Umpama misalnya partai mempertimbangkan si A kedepannya harus mimpin jadi ketua DPC di tingkat kota misalnya, atau ketika dia jadi dewan, kira-kira siapa yang layak untuk ditaruh sebagai ketua DPRD misalnya di sebuah kota kalau PDI Perjuangannya di situ menang gitu. Nah, jadi tata kelola sistemnya udah rapi, ya kan? Itu nggak banyak orang tahu. Orang taunya PDI Perjuangan itu partai wong cilik. Partai Bromo Cora, tahu nggak Bromo Cora? Nggak tahu, apa tuh? Ya, partai preman. Ya, yang kerjanya cuma mabok, rusuh dan sebagainya. Ya kan. Emang kayak gitu? Dulu mindset sih gitu. Oh, dulu gitu. Nah, abang dari mana tahu situ sebelum memutuskan masuk ke sebuah partai akhirnya?
masuk ke PDI Perjuangan? Kan abang belum di dalam dong. Belum. Nah, tuh cara taunya gimana? Simpel bang, ya kan. Partai pun juga kita lihat siapa sosok pemimpinnya. Jadi titik baliknya itu, gue udah mulai simpati lah sama PDI Perjuangan itu pada saat 2014. Pada saat 2014, Ibu Ketua Umum, Ibu Mega ya, yang sebenarnya beliau pada saat itu masih punya kewenangan untuk maju lagi capres. Tiba-tiba ya kan, ya istilahnya netizen nih ya kan, gue masih netizen lah levelnya kan. Tiba-tiba nunjuklah Gubernur DKI Joko Widodo kan. Nah, itu luar biasa, ya kan. Ketika hari ini bahasannya dinasti ya kan, 2014 PDI Perjuangan udah matahin itu bang. 10 tahun lalu gitu kan. Dengan menunjuk orang lain dengan dan menunjuk tarik orang mundur lain dianya. Dan beliau tarik mundur. legowo. Ya kan, di situ naik tingkat beliau jadi negarawan, tidak hanya bicara mikirin kepentingan dalam lingkup organisasi partai doang. Dia udah mempertimbangkan baik buruknya ketika mempercayakan haknya beliau kepada orang lain. Nah, di situ gue titik balik ya. Nah, sambil berjalan gue perhatiin ya kan. Dan yang lebih menarik tadi, yang poin nomor 1 tadi kan, jelas platformnya ideologis gitu. Ya kan. Jadi ajaran-ajarannya Bung Karno ya kan, presiden pertama ya, itu benar-benar diimplementasiin hari ini. Bicara Trisakti, bicara Marhen. Trisakti itu gimana bang jadinya? Jadi konsep abang ajaran, melihatnya gimana? Trisakti ini konsep ajarannya Bung Karno terhadap 3 hal. Pertama adalah kemerdekaan kemerdekaan secara ekonomi. Artinya kita punya kedaulatan terhadap ekonomi, mandiri, masyarakatnya, rakyatnya sejahtera, ya kan. Nggak banyak lagi anak-anak yang stunting dan sebagainya, karena ekonominya udah mulai maju. Yang kedua adalah kedaulatan politiknya, ya kan. Punya ideologi yang jelas, Pancasila. Gitu loh, ya kan. Kita punya platform yang nggak ngikutin Barat, nggak ngikutin Rusia mungkin atau Cina. Tapi itu udah diaplikasikan. Menurut abang sekarang ini udah diaplikasikan? Udah, dalam proses, dalam perjalanan. Hasilnya gimana bang sekarang? Setelah abang masuk ke PDI Perjuangan, abang melihat? Zaman eranya Pak Jokowi sampai nanti selesai di Oktober ini justru implementasi itu, termasuk berkebudayaan. Jadi itulah yang bikin abang akhirnya memutuskan untuk masuk ke parpol PDI Perjuangan, gitu ya bang ya? Iya. Sampai akhirnya berkarir sampai sekarang ini. Iya. Tahun kan, berapa bang joinnya bang? Gue baru bang. Newbie gue. Tahun? Jadi KTA gue tuh sebenarnya 2020. Oh 2020. Pas baru, pandemi ya? Sebelum. Sebelum. Ya pas awal-awal pandemi. Jadi ketika lu milih untuk masuk ke politik, sebenarnya kan kayak lu berkarir aja sih. Gitu. Ini kan masalah passion ya. Ada orang yang pengen berkarir sebagai karyawan BUMN atau jadi pengusaha atau kreatif kayak lu ini banyak kan. Nah, gue berpikir untuk memang dari setelah gue lulus kuliah gue udah punya goal gitu. Menjelang gue masuk ke istilahnya 10 tahun kedua dalam proses karir, gue harus masuk ke politik deh gitu judulnya. Dan dalam proses ke arah sana, kenapa akhirnya sekilas tadi lah bicara PDI Perjuangannya. Ini hanya sebatas untuk men-screening aja. Sebelum itu ya gue simpati juga sebelumnya. Oh iya ngeliat partai ini oke lah gitu. Karena kita outlooking kan ya, dari luar. Ya. Itu judulnya. Store lah ya, display ya, store lah ya. Betul. Sampai kemudian ya menambatkan hatinya di PDI Perjuangan. Setelah Bang Army
melihat filosofi itu tadi. Ya itu lebih ke setelah gue masuk, gue ikut sekolah partai, gue diajarin. Emang ada sekolahnya, Bang? Ada. Oh gitu. Ada, justru makanya tadi gue bilang yang ketiga aspeknya gitu loh. Jadi kaderisasi itu berproses. Gitu. Karena lu nggak akan pernah tahu bahwa partai ini hebat apa enggak kalau lu nggak pernah dikasih pemahaman dong. Gitu. Ya kan. Dan isinya sekarang anak-anak ya istilahnya gen milenial lah gitu. Gen Z-nya juga banyak, gen milenialnya udah mulai nih kan gitu. Karena regenerasi kan berlangsung kan. Nanti yang senior-senior ini mungkin pemilu ada yang sebagian ini pemilu terakhirnya mereka gitu kan. Nanti 5 tahun lagi 2029 pemilu terakhirnya mereka yang memang menuju yang mungkin yang baby boomers nih mungkin ini masih ada nih sebagian nih meskipun sedikit kan. Nanti di 2029 udah mulai nih Gen X nih. Ya, jadi masa kemasan hari ini Gen X nih. Ya kan, yang kalian 70-an dan sebagainya kan. Nah, gua masuk di milenial kan. Jadi gua masih punya insya Allah masih punya napas lah sampai masuk ke kemasan Republik ini 2045 gitu kan. Nah, ketika hari ini gua nggak coba posting, nggak coba ada di dalam, terus bagaimana gua mau ngisi kan gitu. Dan keberlangsungan itu proses, nggak langsung kemudian lu instan gitu kan. Tiba-tiba aku besok mau nyalek gitu kan, lu daftar jadi terus ini enggak kayak gitu. Di PD nggak begitu. Jadi ada butuh waktu. Bahkan kalau lu mau nyalek, bahkan lu mau maju jadi wali kota atau bupati sampai di tingkat gubernur, minimal ya, lu punya keanggotaan itu 2 tahun. Gitu. Makanya kalau di PD Perjuangan jarang lah, ada lah 1-2 tapi jarang pemain naturalisasi itu jarang gitu. Baru instan gitu. Iya. Pemain yang dinaturalisasikan tuh jarang lah. Justru kita menyuplai kader-kader ke tempat lain. Gitu. Kayak sekarang ini. Kayak yang fenomenal ini ya kan. Kayak si keluarga itu ya. Jadi official nih Bang, semuanya turun ke kader. Sekarang memang udah akhirnya berseberangan nih ya sama keluarga yang itu tuh yang gitu. Itu, ya. Keluarga Solo. Iya. Enggak lah, enggak berseberangan lah. Enggak ada yang berseberangan. Ya. Ibu perintahkan ke kami juga enggak ada yang perlu dikhawatirin. Kalian kerja menangkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden berikut ya, menangkan PD Perjuangan itu udah perintah ibu itu. Jadi lu nggak usah kasarannya nih kalau bicara di anak-anak muda ya kan, udah nggak usah lu pikirin urusan keluarga Solo itu, ya kan. Kita nggak usah mikirin yang jadi toksik lah istilahnya gitu kan. Oh itu toksik Bang? Toksik kan? Oh. Lu masuk energi yang nggak baik kan toksik kan, sialan nih. Ya mohon maaf sih, ngumpat-ngumpat dikit kan. Kok begini gitu kan? Kok begitu jadinya gitu? Kurang apa kira-kira? Bentar, ini nggak ada yang pegang HT kan? Ini nggak ada yang pegang HT kan? Di luar nggak ada pegang HT kan di luar? Agak nyerempet ya. Enggak lah. Oke Bang, kita turun lagi nih ya. Kita turunin lagi nih tensinya. Abang kan caleg Dapil Depok ya, DPRD Kota Depok lah. Dapilnya Cilodong, Cilodong Tapos ya. Pertanyaan saya simpel nih Bang, kenapa memilih Depok akhirnya? Jadi Depok ini kota kelahiran gue Bang. Gue lahir 40 tahun lalu, ya tahun 83 di Depok. Oke. Besar sampai sekarang punya anak, juga hidup di Depok ya kan. Nah, jadi awalnya gini Bang, gue berpikir kan, wah gue masuk partai nih, terus ada di DPP, wah keren nih, cool, keren lah gitu kan. Tapi kenyataannya setelah gue berpikir, gue cek, maksudnya gue kalibrasi ulang lagi lah. Gak bener nih gitu kan, kalau gue hanya sebatas terdaftar di pusat,
itu kayak hantu gitu loh. Lo nggak jejak gitu loh. Jadi gue harus turun ke bawah gitu loh. Karena PD Perjuangan ini partai basis bang, ya kan. Nah gue harus masuk ke kota mana gitu kan. Nah, ya gue mikir Depok aja kan. Orang kota kelahiran gue. Istilahnya kalau gue sekarang hari ini disebut gue asli Depok. Meskipun marga gue Mulyanto kan. Ya kan. Bukan 12 marga Depok itu ya? Bukan. Nggak nyampe. Jadi marga Mulyanto baru masuk Depok kira-kira tahun 70-an bang. 70-an akhir kan. Bokap gue masih. Kalau yang 12 marga Belanda Depok itu dari tahun 1600-an. Gitu. Jadi akhirnya gue masuk di Depok. Apa yang abang lihat di Depok sehingga abang mau mewakili semua kebutuhan atau kepentingan warga yang abang wakili nantinya di Depok? Apa yang abang lihat? Depok itu bagaikan kota-kota lain buffer zone ya, kayak Tangsel, termasuk mungkin Bogor agak jauh dikit ya. Artinya apa? Multikultural. Ya kan, potensinya besar. Meskipun nggak ada industri di sana, kota jasa, masyarakat kelas menengahnya banyak. Yang hari ini saya sebutnya kelas menengah ngehe kan. Kenapa gitu? Iyalah, ya dia hanya menikmati kota Depok untuk tidur doang. Ya, pagi dia berangkat kerja ke Jakarta. Pulang udah malam. Weekend Sabtu dia keluarin mobil macet, ngumpat-ngumpat di sosmed kan. Sialan nih Margonda. Ya kan, nggak peduli dia gitu ya kan. Nah terus nikmatin hidup. Habis itu udah bodo amat. Mau urusannya pengelolaan kotanya berantakan kek, mau apa, sepanjang nggak menyentuh gua, sepanjang gua nggak terganggu, bodo amat. Makanya selalu gue bilang masyarakat kelas menengah ngehe gitu. Dan gue ada di kondisi itu, terus terang aja kan gitu loh. Nah gue nggak mau jatuhnya kena jebakan Batman lah gitu. Makanya gue coba untuk berpikir lebih peduli lah dengan kota gue sendiri. Angka golput di Depok tinggi bang. Gitu ya? Tinggi. Kalau bicara pilkada ke pilkada itu 40% rata-rata. Coba bayangin 40%. Dan rata-rata ya yang golput itu ya mohon maaf bukan masyarakat kelas menengah bawah. Kelas menengah yang tinggal di perumahan tuh kelas menengah ngehe tuh. Yang lebih lucu gentayangan di Jakarta nasional tinggalnya di Depok bang. Ya. Mereka ngumpetnya di Depok. Tapi untuk mikirin Depoknya nanti dulu deh gitu deh. Depok ini potensi besar tapi nggak tertata dengan baik. Lalu plan apa Bang Army nanti ketika memang akhirnya berhasil terpilih? Program apa yang tadi abang lihat di permasalahan di Depok? Apa yang mau dibenerin dulu nih sama Bang Army di Depok? Sederhana bang. Saya sebagai kader partai ya PD Perjuangan, platformnya sederhana gitu. Jadi ada ajarannya Bung Karno nih, sekali lagi inspirasi dari beliau lah. Kekuasaan itu bukan menjadi sebuah tujuan, tapi kekuasaan itu menjadi alat gitu. Alat untuk apa? Alat untuk mendistribusikan kesejahteraan. Jadi ketika lu ngejar kekuasaan menjadi sebuah tujuan, lu salah. Justru kekuasaan itu menjadi alat gitu. Ketika lu punya power, ya, yang lu bantu ini nggak 1-2 orang bang, gitu. Yang lu bantu ini banyak gitu. Umpama satu contoh kayak di Depok, katanya di Depok itu indeks pembangunan manusianya nomor 2 tertinggi setelah kota Bandung di Jawa Barat ya. Tapi lu tau nggak bang? Angka pendidikan di sana putus sekolah itu tinggi bang. Di mana nih? Di Kota Depok. Di Depok. Kota Depok. Jadi kalau fenomenal bicara hari ini banyak tawuran, begal. Kenapa ceritanya selalu di Depok gitu kan? Karena itu tinggi bang. Beda sama Tangsel kan. Ya kan. Nah
Jadi tata kelola pembangunan manusianya ini juga harus dirapihin kan. Yang lebih utama apa? Ekonominya. Kalau ekonomi lu sejahtera, ya lu nggak mikirin lagi istilahnya hal-hal yang nggak produktif kan. Mereka begal, mereka tawuran karena apa kan? Karena mereka nggak punya activity, nggak punya keahlian, nggak punya ijazah, terus ngumpul sama-sama kusut, ketemu kusut, ya jadi kusut gitu loh judulnya kan. Nah ini nggak tertata nggak terkelola dengan baik gitu loh. Nah makanya ketika gue nanti insya Allah jadi dewan, setidaknya gue punya kewenangan gitu loh untuk coba menata itu. Dengan siapa? Partner kerjanya ya dengan pemerintah kota. Pemkot. Betul. Konkretnya apa Bang jadinya Bang? Konkret kan itu tadi ya kita tahu lah, oke lah. Itu pemikiran Bang Army ya. Tapi konkretnya apa nih? Simple Bang, ya kan. Misalnya satu contoh nih, karena gue ada di dapilnya di kecamatan Cilodong Tapos ya. Gue tinggal data nanti anak-anak yang putus sekolah. Ya kan, terus tinggal dievaluasi mereka kenapa sih putus sekolah gitu, ya kan. Nah dari hasil data ini terus kemudian dianalisa, kita buat kajian kan, terus dari situ inspirasinya kan gue langsung bisa buat program kan. Setidak-tidaknya ketika gue rapat dengar pendapat misalnya katakanlah sama OPD ya, baik itu dinas kasarannya dinas tenaga kerja misalnya atau dinas UMKM dan sebagainya, ya tinggal gue kasih data ini, lu gimana nih sekarang, atau gue challenge balik kan, data lu mana sini, ini gimana nih PR ini, ya kan, ini solusinya apa, lu mau buat program kan, jadi kan fungsinya dewan ini kan 3 hal doang kan, legislasi lu nyusun undang-undang, yang kedua adalah budgeter, nyusun anggaran, yang ketiga pengawasan gitu. Nah, undang-undang ini tujuannya tadi kan misalnya untuk istilahnya melegitimasi dalam sebuah kegiatan. Keluarlah produknya, muncul jadi APBD dan sebagainya. Terus pelaksananya gimana? Kontrol kan, pengawasan. Di dalam konsep ini, seorang dewan ini lo harus punya kemampuan untuk bisa memastikan dinas terkait atau OPD ini berjalan gak sesuai program gitu. Jadi maksudnya gini, lu gak hanya sekedar sebagai dewan nih nunggu insight dari dinas terkait untuk Pak Dewan ini untuk anggaran kita ke depan ya programnya A, B, C. Nah kita harus tahu nih detail gitu loh. Apalagi kita punya database sendiri gitu kan. Sehingga dari apa yang menjadi kepentingan ini kita masukin kira-kira kan gitu. Sehingga dinamis, produktif gitu loh. Tinggal kita koreksi kan. Pak Kadis, lu yang bener aja gitu kan. Maksudnya tiap tahun programnya ini aja. Ini uang miliaran lu muntahin lo gitu kan. Terus outputnya apa? Gue gak ngelihat output lo. Ya kan, lu cuma bicaranya outputnya nanti di BPK. Ya kan, jadi karena kinerja itu berbasis anggaran, daya serap anggaran bisa dihabiskan dengan sangat maksimal, kerjanya beres kira-kira gitu kan parameter. Tapi gue nggak ngeliat outputnya, masih ada nih fenomenalnya gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi itu penting untuk menjadi sebuah bahan diskusi yang sifatnya kontrol mereka. Kalau nggak kontrol, ya kan tugas kita kan menganggarkan gitu. Artinya uang rakyat itu kita yang kontrol gitu loh. Terus kalau kita nggak koreksi kerja mereka, ya kan, terus uang itu hilang, nguap dan lain sebagainya. Ketika akhirnya menjadi permasalahan hukum, jangan-jangan si dewannya ini juga ikut bermain kan gitu. Tapi kan banyak yang begitu kan Bang? Banyak. Jadi udah kayak apa istilahnya, udah kayak lingkaran gitu. Nah, tapi kan persoalannya sejauh mana yang kemudian lu sebagai dewan punya pemikiran jauh nggak gitu. Makanya tadi gue bilang, ketika lu melihat kekuasaan itu menjadi tujuannya tadi poinnya gitu loh. Istilahnya mohon maaf gitu. Pak Kadis, jadi berapa nih proyek yang mana nih jatah gua misalnya gitu kan. Mungkin itu kekuasaan menjadi tujuan. Tapi kalau kekuasaan menjadi alat, lu yang pikirin apa? Beban lu. Masyarakat tuh, rakyat
yang memang berharap ketika dia memilih lu, ya ada harapan di mereka gitu loh. Nah ketika gue udah terpilih duduk, terus harapan mereka gue nggak akomodir, yang ada apa? Kecewa dong masyarakat. Rakyat kan kecewa, sama aja loh, sama yang lain dan sebagainya. Nah makanya gue benar-benar benar-benar serius untuk menjaga amanah itu gitu. Nah caranya gimana tadi gitu. Cuma hal-hal yang kayak gitu kan gue nggak mungkin menarasikan ke masyarakat hari ini dengan sangat gamblang dan lain sebagainya, karena mereka nggak butuh itu hari. Mereka hanya butuh sesuatu yang kemudian kepastian mereka hari ini adalah didengar dulu gitu, ya, didengar, diperhatikan dulu. Jadi justru hari ini gue harus nunjukin ke mereka untuk membangun simpati apa. Sebisa mungkin lo ngapain itu, mau ngapain sama gue gitu kan. Minimal kenal, minimal interaksi, minimal say hello dan komunikasi yang baik. Sejauh ini warga Depok udah kenal abang belum? Kalau untuk di Celodong Tapos udah kenal. Udah kenal. Udah kenal. Udah tahu, udah ketemu, ya kan. Udah sosialisasi, ya kan. Untuk di tingkat kotanya, ya kebetulan gue hari ini wali kotanya Pemuda, Bang. Maksudnya? Gue ketua KNPI Kota Depok. Oke. Gitu, ya kan. Jadi untuk di level tingkat kota, termasuk para elit-elit di Kota Depok juga udah kenal gue, udah ketemu, udah ngobrol, udah ngopi bareng dan sebagainya kan. Jadi untuk masyarakat Depoknya? Masyarakat Depok untuk di dapil gue khususnya, alhamdulillah dari 12 kelurahan di 2 kecamatan itu rata-rata udah tahu, udah kenal gitu. Jadi mereka udah ngerti lah, oh dari PD Perjuangan ya. Jadi programnya apa Bang yang dijanjikan ke pemilih, calon pemilih abang? Yang simpel ya sebenarnya yang bisa gue sampaikan ke mereka adalah Dewan itu punya anggaran pokir namanya, pokok-pokok pikiran. Memang itu lebih ke infrastruktur ya. Jadi kalau gue di bawah tuh gue sampaikan bahwa dengan anggaran pokirnya Dewan, kebutuhan infrastruktur yang ada di lingkungan kalian nanti kita maksimalin untuk kita kerjakan. Misalnya untuk perapian jalan, untuk pengaspalan, drainase, itu ya, itu yang kelihatan ya. Lalu yang kedua adalah terkait kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses fasilitas, baik itu ke rumah sakit, ya kan. Lalu kemudian kemudahan untuk mendapatkan produk administrasinya, baik itu KTP, akte, lalu kemudian kartu pendukungnya kayak BPJS dan lain sebagainya. Itu artinya diedukasi masyarakat. Itu program yang mau abang janjikan ke calon pemilih abang. Sebenarnya bukan dijanjiin ya Bang judulnya, itu menjadi tanggung jawab ya. Poinnya gini Bang, ketika gue udah jadi dewan, insya Allah kelak gitu kan, sebenarnya gue nggak perlu gue nggak bisa mikirin 2 kecamatan gue doang gitu. Jadi gue harus mikirin seantero Kota Depok idealnya kan gitu. Dengan apa yang kemudian nanti disesuaikan di komisinya mana dan sebagainya kan. Nah poin utamanya apa sih? Ternyata di masyarakat itu sederhana kebutuhannya mereka gitu loh. Yang pertama misalnya kalau ada hal yang memang mereka butuhkan terhadap penanganan, misalnya orang sakit, orang yang nggak bisa sekolah, orang berbondong-bondong kayak di Depok nih ya, orang berbondong-bondong mau masuk SMP negeri Bang, dan dia berani bayar berapapun Bang. Dan terus terang ya mohon maaf gitu kan, hari ini pelaku-pelakunya sebagian oknum dewan, gitu judulnya. Maksudnya gimana? Ya karena sekolah SMP negerinya terbatas. Oke, masyarakatnya banyak, jadi antara permintaan sama kuota penduduk fasilitas ininya terbatas, jadi akhirnya kan rebutan. Itu kan matematikanya sederhana Bang, maksain gitu loh. Oh, selama 3 tahun gue cuma keluar misalnya nggak lebih dari 10 juta
sekolah gratis 3 tahun. Iya kan? Coba kalau lu ke swasta. Iya kan? Tiap bulan bayar SPP, belum lagi ada kebutuhan lain dan sebagainya gitu. Sehingga akhirnya masyarakat berpikirnya secara ekonomis. Cuma ironisnya ya, sekolah-sekolah negeri di Kota Depok masih terbatas, Bang. Sehingga ketika tahun ajaran nih menjelang dan sebagainya, rebutan, Bang. Siapa yang kemudian naruh uang lebih tinggi, dia kemudian bisa masuk, peluangnya lebih besar. Nah itu perlahan-lahan nanti gue akan upayakan supaya bisa dikikis lah. Artinya bisa dikurangin terhadap apa hal yang demikian gitu. Ini udah jadi gurita, Bang. Terus terang aja dan nggak mudah memang. Ini kan pasti akan, ya Bang Armi lebih lihai lah. Saya tertarik ngobrol di off the record ya, di luar kamera ini soal menanggapi atau menyikapi lawan atau musuh. Menurut Bang Armi ini kalau boleh diceritakan bagaimana sih, nanti kan akan banyak musuh nih dalam artian tanda kutip orang-orang yang merasa terusik dengan pemikiran Bang Armi, planningnya, program apa. Nah sebenarnya Bang Armi melihat lawan tuh kayak gimana dan harus diapain nih